Kan sekalian yang sudah bergabung dengan kami seperti biasa, kami datang kembali untuk menemani Anda untuk membahas topik-topik kekristenan yang penting tentunya pada pukul 3 sampai pukul 4.60 menit ke depan. Dan kita sudah sampai ke episode yang ke-40 saat ini, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dengan topik yang kita angkat yaitu Markus 16, apakah ada di teks asli? Dan kuasa mukjizat menyertai siapa, begitu. Nah, tentunya kita sudah akan selalu ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Suhento Liao, yang lebih akrab dipanggil Liao Musi, gitu ya, Dr. Liao ya. Ya, selamat sore Dr. Liao. Ya, selamat sore. Ya, baik. Bagaimana kabarnya, Dokter? Baik, ya pasti. Baik, baik. Baik, kalau begitu saya akan kembali mengingatkan ke semua pemirsa sekalian, apabila Anda mempunyai pertanyaan silakan langsung ketik saja seperti biasa di kolom komentar, atau Anda dapat langsung menghubungi kami di 0811 9222 313 apabila ingin menghubungi kami dan berbicara langsung dengan kami, begitu. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita yaitu Dr. Liao untuk menyampaikan topik pada sore hari ini. Silakan Dr. Liao. Oke, terima kasih Evan ya, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, oke, sebenarnya kita memilih topik ini karena ada yang kasih tahu saya bahwa ada teolog yang berdebat dengan kelompok lain. Ya. Ketika dia terpojok, lawannya suruh buktikan, suruh minum racun dan lain sebagainya, sesuai dengan tertulis di Markus 16 ini. Ya. Nah, dia langsung berkelit, katanya di bahasa aslinya tidak ada. Di teks aslinya ya Pak ya? Di teks aslinya tidak ada. Ya. Kelihatannya ini yang bersangkutan tidak cukup ya pengetahuannya. Ya. Nah, memang belakangan ini nggak tahu supaya tambah populer atau apa. Ya. Oke. Ya, oke. Gimana suaranya? Mantap sekarang ini ya. Ya, jadi saya ulangi lagi mungkin ya. Kita memilih topik ini karena saya diberitahu bahwa belakangan ini ada teolog yang berdebat dengan umat tetangga, pemimpinnya malah gitu. Ya. Dan ketika dia terpojok ya di kasus Markus pasal 16 ini, disuruh untuk membuktikan bahwa dia murid Yesus, suruh minum racun segala macam gitu. Dia langsung berkelit dan berkata bahwa Markus pasal 16 ini tidak ada di teks aslinya katanya. Nah ini sangat perlu untuk pemirsa sekalian dimanapun Anda berada untuk mengetahui kebenaran gitu. Ya. Karena ini bukan hal yang sepele gitu ya. Ini kalau barang tidak ada kita ada-adakan kan bagaimana gitu ya. Betul. Ini kan sangat tidak benar gitu. Lagi pula nanti kita akan membahas isinya ya, isi dari teks ini gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, sebenarnya banyak orang Kristen tidak tahu bahwa di dunia kekristenan sekarang itu beredar ada dua teks asli, dua jenis ya, teks asli gitu. Ini teks asli Alkitab ya, artinya teks bahasa asli ya. Ya tentu yang ditulis asli oleh Paulus segala macam ya tidak mungkin ada, karena tidak mungkin bisa ada lembaran alat tulis yang tahan begitu lama gitu. Perjanjian baru ya. Ya, perjanjian baru. Ini perjanjian baru. Ya. Nah, ini ada dua macam gitu ya. Nah, yang warna biru ini dia selalu memakai warnanya biru. Ya. Nah, ini warna biru ini start awalnya itu adalah Desiderius Erasmus. Begini, sebenarnya kemajuan Eropa itu ya dimulai oleh
penemuan alat cetak. Cetak, ya. Jadi penemuan alat cetak oleh Johannes Gutenberg. 1440. Ya. Jadi ketika penemuan alat cetak, baru ada buku gitu. Ya, kalau sebelum ada alat cetak kan tidak ada buku. Ya. Betul. Nah, jadi ketika ditemukan alat cetak, maka buku yang pertama dicetak di Eropa itu Alkitab, yaitu Alkitab Vulgate sebenarnya. Ya. Latin ya. Ya, Alkitab bahasa Latin Vulgate yang diedit oleh Jerome. Ya. Nah, itu dicetak pada tahun 1456. Ya. Jadi belasan tahun ya selesai itu dicetak. 1456. Ya. Berarti dari penemuan mesin cetak itu ada 16 tahun. Ya. Nah, kemudian karena bahasa Latin itu tidak dikuasai oleh masyarakat. Betul. Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa sebelum bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional, itu bahasa Yunani. Yunani ya. Ya. Jadi bahasa Yunani adalah bahasa internasional ya, yang dikuasai oleh kebanyakan orang dan antar negara. Nah, oleh sebab itu ada muncul banyak keinginan untuk supaya dicetaklah Alkitab Perjanjian Baru yang bahasa Yunani sebenarnya, yang bahasa Yunani. Nah, pada waktu itu sebenarnya di pihak Gereja Katolik itu sudah ada persiapan, yaitu tahun 1514 sebenarnya sudah selesai dicetak. Cuman waktu itu mereka tidak begitu ingin gitu untuk dilepas ke publik. Ya. Mungkin mereka berpikir ini nanti kalau di publik ada Alkitab di tangan mereka, mungkin bisa ada kritik, ada feedback dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada satu orang temannya Luther sebenarnya, namanya Erasmus, ya, Desiderius Erasmus namanya begitu. Nah, dialah yang bekerja ya sendiri dan memakai 5 manuskrip tradisional yang dipakai oleh jemaat ya waktu itu, dan berhasil mengedit ya, dan terbitlah pada waktu 1516. Nah, ini yang diedit oleh Erasmus ini. Ya. Terbit 1516. Ya. Nah, kita tahu bahwa barangnya tiba-tiba tersedia dalam wujud buku kertas begitu, dan murah meriah, ya murah hitungannya, karena kalau dibandingkan dengan yang disalin pakai tangan. Gitu. Katanya disalin pakai tangan punya, ini Kitab Perjanjian Baru, ya seluruhnya disalin pakai tangan zaman itu, harganya sebanding dengan harga sebuah rumah di tengah kota London. Di tengah kota ya, 2 lantai lagi. Iya. Wah, jadi Anda bisa bayangkan berapa orang bisa punya Alkitab. Itu kan mesti gaji kamu menyalinnya gitu. Betul. Nyalin dengan tulisan yang bagus gitu kan, tulisan cakep gitu. Nah, oleh sebab itu tidak banyak orang bisa punya Alkitab yang disalin. Oleh sebab itu ketika Alkitab selesai dicetak, nah ini jadi murah. Ya. Dan semua orang pada beli gitu ya. Yang mampu beli gitu. Pasti kan seneng gitu. Betul. Nah, sebenarnya inilah yang memicu reformasi. Ya, karena 1 tahun kemudian 1517 ya, itu Luther protes. Ya. Dan dia punya protes, dia pakukan di gerbang gereja Wittenberg. Ya. Ya. Jadi itu terjadi protes. Nah, sebenarnya sebelum Luther itu sudah banyak protes. Betul. Ya, cuman semuanya mati di tiang pembakaran. Kenapa? Ya, masyarakat tidak punya Alkitab, jadi kalau dibilang dia sesat, dia bidat, ya semuanya percaya. Jadi ramai-ramai bakar dia gitu. Yeah. Nah, ini kan jadi kacau, no? Tetapi pada waktu zaman Luther beda, karena orang sudah ada Alkitab di tangan. Nah, ketika orang ada Alkitab di tangan, you know, ini situasinya sudah berbeda. Yeah. Nah, jadi banyak orang setuju dengan dia, sehingga menyembunyikannya dan lain-lain sebagainya gitu ya, menyembunyikannya. Nah, ini yang biru ini ya. Kemudian ya tahun 1546 ya. Berarti 30 tahun kemudian ya ini. Ya. 30 tahun kemudian ya.
oleh orang yang namanya Robert Estienne, yang biasa dipanggil Stephanus. Gitu. Itu dibuat lebih indah lagi, ya, dibuat lebih indah. Nah, jadi ini dibuat lebih indah. Dia mengedit ulang, tidak ada merubah apa-apa. Ya, sebenarnya gini, sebelumnya ini gitu loh. Desiderius itu beberapa kali terbit. Ya. Pada waktu terbit pertama itu, beberapa ayat di Kitab Wahyu itu, yang teks yang dia punya itu, manuskrip yang dia punya itu hilang beberapa ayat. Nah, lalu dia terjemahkan dari yang bahasa Latin, sehingga dia jadi bahan olok-olok. Gitu. Jadi bilang itu bukan tulisan Yohanes, itu tulisan kamu, gitu. Ya, tetapi kemudian setelah dia mendapatkan manuskrip yang ada Kitab Wahyu pasal terakhirnya, dia sudah ubah, dia sudah revisi. Ya. Nah, jadi Erasmus itu menerbitkan beberapa kali edisi. Gitu. Ya, ya. Nah, tetapi kemudian sebenarnya yang banyak berjasa ini Erasmus ini bagus. Ya. Bagus ya, dialah yang menyebabkan reformasi sebenarnya, memacu si Luther. Gitu, ya. Nah kemudian si Robert Estienne ini, Stephanus ini, inilah yang menerbitkan ulang lagi, mengedit ulang lagi tahun 1548. Ya. Kemudian tahun 1549, 3 tahun kemudian dia terbit lagi. Ini orang ini kerja keras ini, aktif ini ya. Ini temannya Luther semuanya, ya, Melanchthon dan lain sebagainya ini ya. Nah, ini teman-temannya Luther sebenarnya, ya. Theodore Beza. Mereka itu. Kemudian tahun 1550 ya, ini Stephanus ini berhasil ya menerbitkan lagi yang dikasih ayat, gitu. Pasal dan ayat ya. Betul, Pak, ya? yang dikasih pasal dan ayat. Ya. Itu 1550. Nah, sebenarnya yang orang banyak tidak tahu bahwa Stephanus lah yang ini ya. Robert Estienne nama itunya, tapi dia dipanggil Stephanus nggak tahu kenapa. Dialah yang membuat pasal dan ayat yang hari ini ada di Alkitab kita gitu ya. Nah, oke. Nah, ini sangat penting ya. Kemudian ini beredar. Dan Theodore Beza sebenarnya mempopulerkan ini, ya, kitab ini ya. Dan kemudian ada satu keluarga yang namanya keluarga Elsevier ya. Elsevier, ya. Ini keluarga Elsevier ini kaya dan dia pemilik percetakan, penerbit gitu. Ya. Nah, ketika dia terbitkan yang terakhir sebenarnya ya, yang di tahun 1551 terbit itu di bagian depannya itu sudah ada bunyi bahwa ini teks yang telah diterima oleh semua pihak, ya. Tidak ada perbantahan lagi. Itu makanya teks ini disebut dengan Textus Receptus. Ya. Jadi teks yang sudah diterima oleh semua pihak, oleh semua umum. Ya. Nah, oke. Tetapi kemudian ya. Ini berjalan waktunya. Nah, berjalan waktunya dan perlu diketahui oleh ya pemirsa sekalian, tahun 1611 sebenarnya mereka kerja lumayan lama ya. Betul. Banyak tahun, tetapi 1611 ya. Itu Raja James banyak tahun sebelumnya memerintahkan ahli bahasa Yunani maupun Ibrani. Ya, ada 50 lebih, 54 orang kalau tidak salah. Ya, 54 orang itu menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Ya. Nah, tentu teks bahasa Yunani Perjanjian Barunya dari Textus Receptus ini, ya loh. Sedangkan yang Perjanjian Lama dasarnya adalah Masoretic Text. Nah, ini ya, akhirnya terbitlah Alkitab bahasa Inggris yang sekarang dikenal dengan KJV ya. Jadi King James Version atau AV juga biasanya ditulis. AV itu artinya Authorized Version ya. Artinya versi yang paling berotoritas. Nah, kemudian ya, perjalanan sejarah ini tahun 1831 muncul satu orang yang namanya Karl Latchman ya. Karena dia memakai manuskrip lain dan agak beda dengan yang ini, dan dia berkata punya dia yang benar gitu, yang ini salah. Ya, itu disebut critical text. Jadi teks yang bersifat mengkritik. Tapi tidak ada orang pusingkan dia. Ya, berlalu ya, anjing menggonggong, kafilah berlalu lewat begitu.
Nah, kemudian tahun 1857 muncul lagi satu orang. Nah, muncul lagi satu orang yaitu Samuel Frederick namanya ya. Samuel Frederick ya, Triglass ya, itu menerbitkan lagi ya, memakai manuskrip yang nggak tahu dia temukan lagi gitu dan berbeda dari yang ini. Ya. Dan dia mulai mengkritik juga. Katanya itu dia punya yang benar, ini salah. Nah, itu juga disebut critical text. Oh, critical text ada dua ya Pak ya? Ada critical text yang punyanya Samuel. Samuel. Dan tidak ada orang ubris dia juga. Oh iya. Tidak ada orang ubris dia. Nah, tetapi yang dahsyat itu adalah pada tahun 1881. Ya. Pada tahun 1881 ya muncul dua orang. Ya. Nah, ini, yaitu namanya Brock Foss Westcott ya, dan Fenton John Anthony Hort. Biasanya disingkat ambil nama belakang. Ya kalau orang Barat kan nama belakang. Betul. Kalau orang Tionghoa kan nama depan. Nama depan. Liao ya. Liao. Apa? Chan. Chan ya. Iya. Iya gitu ya. Iya. Nah kita nama depan. Kalau dia nama belakang. Jadi Betul. Westcott dan Hort itu disingkat gitu. Nah Westcott dan Hort. Nah Westcott dan Hort ini menyusun dia punya teks ini ya, perjanjian baru ini didasarkan dua manuskrip utama. Ya. Apa itu Pak? Yaitu manuskrip Sinaiticus Sinaiticus ya. atau disebut dengan kodenya Aleph. Ya. Itu Sinaiticus, manuskrip yang apa? ya. Manuskrip yang ditemukan di Sinai. Ya. Kemudian yang kedua adalah manuskrip yang disebut Vaticanus. Vaticanus ya. Yang dikasih kode B ya. Jadi Aleph ya, B ini Vaticanus. Nah, Vaticanus ini adalah yang di perpustakaan Vatikan. Vatikan ya. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah, dua manuskrip yang dipakai ini, yang utama ini, yaitu manuskrip Sinaiticus dan Vaticanus ya, kode Aleph sama B ini, Ya. gitu. Nah, ini ternyata banyak kerusakan sebenarnya, banyak kerusakan, banyak tangan jahil yang sudah mengganggu itu. Nah, akhirnya dia terbit tahun 1881. Nah, ini dia yang pakai merah biasanya. Ya. Jadi kalau Textus Receptus biasanya biru. Biru ya. Sedangkan Critical text. critical text Ya. ini, ya critical text ya ini biasanya merah. Ya. Nah, ini biasanya disebut ini teksnya Allen ya, Allen dan ini Carlo ya. Ini ya. Ini Kurt Allen ini Kurt adalah Allen. yang paling berperan di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya. Akhirnya di dalam kekristenan ya beredar ada dua ini. Ya, beredar dari dua ini. Nah, kelompok liberal mengakui ini. Ya. Nestle Allen itu. ya, Pak. Nestle Allen ini ya. Ini disebut Nestle Allen ya. Ya. Jadi ini kelompok liberal yang banyak memegang ini, sedangkan kelompok fundamental pegang ini. Ya. Jadi Kristen fundamental ya ini yang ini ada juga pengkhotbah yang tidak tahu apa-apa sebenarnya. Betul sekali. Ya, hanya mau kepingin populer saja kadang-kadang orang sembarangan omong gitu. Ya. Betul. Jadi kelompok fundamentalis pegang Textus Receptus. Receptus. Sedangkan kelompok liberal yang lain pegang yang critical text. Nah, apa bedanya? Oh, bedanya jauh. Ya. Anda bisa bayangkan. Bedanya yang merah sama yang biru ini ada kurang lebih 5.000. 5.000 ya. Ya, lebih. 5.000 lebih. Ya. Jadi nggak main-main ini, nggak main-main. Nah, kalau begitu, yang mana yang benar, mana yang salah? Betul sekali Pak. Tentu hanya satu yang benar ya Pak. Betul. Yang biru ini tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Apakah ini hanya kepercayaan fundamentalis atau memang dapat silakan dibuktikan, Pak? dicek, silakan diserang. Betul. Silakan diserang. Nah, untuk ceknya gampang, Ya. gampang. Misalnya gini, di Injil Matius pasal yang pertama. Ya. Ya. Injil Matius pasal yang pertama, ya. Di situ ada Silsilah ya, Pak ya. ya.
Di situ ada katanya ya. Ya. Matius pasal 7 ya. Roboam deegenese ton Abia. Bahasa Yunani ya. Ya. Abia deegenese ton Asa. Asa. Ini yang benar. Jadi Abia melahirkan Asa. Tapi yang satu ini beda. Ya. Yang satu ini katanya Abia melahirkan Asaf, Asaf. Yang di Mazmur itu maksudnya. Asaf itu pemazmur. Gitu. Ya. Dicek di Perjanjian Lama, Ya. ya, Abia itu tidak pernah melahirkan Asaf. Iya, betul. Abia itu melahirkan Asa. Baik. Nah, jadi gini ya, ketika teolog-teolog teman-temannya Westcott dan Hort ini kasih tahu dia, lah teks yang kamu pakai itu cacat gitu. Betul sekali. Bagaimana bisa Abia melahirkan Asaf? Gitu. Kan nggak bener gitu. Tahu nggak apa jawab nih? Ini orang ini. Ya. Dibilang nggak dibilang. Itu naskah Sinaiticus dan Vatikanus itu terpercaya. Oh, begitu ya. Oh, kenapa bisa salah begitu? Ya. Matius yang salah katanya. Matius Ini ya? orang ini. Aduh. Rasul Matius yang salah tulis. Jadi ya? Matius yang salah. Aduh, Kalau salah Matius yang salah dibilang. betul. Aduh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mudah-mudahan Anda mempunyai kejelian untuk melihat iblis di balik itu. Betul sekali, Pak. Ya nggak? Ya. Lah kalau Matius salah, ngapain lagi kita baca Alkitab hari ini? Betul. Betul nggak? Tidak punya otoritas lagi, Pak ya. Untuk apa lagi? Betul, Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu memiliki kejelian ya, mata rohani yang jeli untuk melihat bukan udang di balik batu, tapi iblis di balik ini gitu. Iya. Ya. Nah, yang gampang-gampang aja. Sebenarnya kalau Anda mau datang ke Grafe, kita kasih lihat semuanya. Betul. Kita kasih lihat. Ya. Setahu saya, ini kita dengan rendah hati berkata, Ya. cuma di Grafe yang ada yang mesti kasih tahu ya. Coba misalnya saya kasih tahu sekarang ini nih. Ya. Di Kisah Para Rasul, ya, Praksis, ya, Ton Apostolon, ya, pasal 8. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ya. Ya, toh? Nah, di ayat yang ke-37. 37 ya. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-37. Ya. Ya. Nah, di situ bilang apa? Saya bacakan ya. Ya. NCLAI-nya. Sekarang nggak usah lah. Oh, Itu nggak usah. ada ayat yang dikurung nggak? Dikurung nggak? Betul, dikurung, Pak. Dikurung. 7, Ayat berapa yang 37? dikurung? 37. Ayat 37 dikurung. Betul. Nah, Bapak Ibu saya kasih tahu satu rahasia. Ya. Nah, kalau kamu baca di Alkitab kamu ini LAI ini Ya. ya, yang saya pegang juga ini, akan ketemu banyak ayat yang dikurung. Betul sekali. Lah kenapa dikurung? Hmm. Takut dia lari gitu. Kenapa dikurung? Dikurung itu karena apa? Di sini ada. Textus Receptus ada. Di sini tidak ada. Ayat itu hilang. Ya. Begitu. Ya, di sini ada, di sini tidak ada. Begitu. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nah banyak ayat yang Anda ketemu yang kurung dan ada banyak yang dihilangkan. Baik. Termasuk di 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ya. Jadi Yohanes koma. Yohanes A ya. Ya. Itu pasal yang kelima di ayat yang ke-7 ya. Di ayat yang ke-7. Yohanes koma ya, Pak ya. Ini di dunia teolog disebut Yohanes koma. Betul. Ya. Karena habis koma tiba-tiba hilang. Jadi gitu. Nah, jadi lihat di Alkitab kalian dikurung nggak? Betul. Kenapa dikurung? Ya. Padahal ini ayat yang paling strategis untuk Tritunggal. Pak, ya. Ayat paling strategis. Ya, ini ayat yang paling telak bahwa Allah Tritunggal. Betul. Gitu. Tapi itu hilang. Di manuskrip Alef dan B hilang. Gitu. Ya, makanya di sini tidak ada dan di sini saja yang ada. Ya. Nah, oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya masih syukur dia nggak hilangin gitu. Cuma dikurung gitu. Dikurung, Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya. Ya memang ya ketika ada kelompok ya Saksi Yehova datang ke alumni GITS ya, ribut-ribut tentang Tritunggal, dibukakan ayat di Alkitab itu yang 1 Yohanes pasal 5 ini.
Tahu nggak? Yang saksi Yehova itu langsung bilang apa? Itu di bahasa aslinya tidak ada. Tidak Lah, dia bilang kamu nggak tahu ya, toh itu tidak ada di critical text, tapi ada di Tectus Recaptus. Lalu ditanya, Tectus Recaptus itu apa? Nah, pulang sekolah dulu. Iya. Masuk GITS gitu. Iya, betul. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begitulah ya. Jadi yang penting yang topik kita ini, Markus 16. Markus 16 ya toh. Ini ya. Markus 16 ya. Kalau kita lihat Markus 16 ya toh. Nah, di ini ya, di ayat 9 di Tectus Recaptus itu lengkap ya. Ada. Tetapi di ini ya, critical text ya, di critical text ya, mereka ada memasukkan ya, tetapi mereka kasih keterangan bahwa di manuskrip Alef dan B itu tidak ada. Ya, dihilangkan katanya begitu. Nah, jadi manuskrip Alef dan B, ini yang kita bilang ini B itu kan Vatikanus, betul. Yang di perpustakaan Vatikan ini. Ini ternyata kacau, teks di sana kacau. Nah, sedangkan yang di Sinaiticus itu yang ditemukan di Sinai, diperkirakan itu barang sama, yaitu ya penyalinan yang dipakai pada waktu sidang Nisea, konsili Nisea, ya. Nah, sudah tersimpan begitu lama, jadi barangnya sama, gitu. Ya, jadi ada banyak kerusakan. Nah, kita meyakini begini, itu bukan yang Tuhan pelihara. Ya pada waktu itu kan orang saling menyalin dan banyak. Betul. Tetapi 5 manuskrip tradisional yang dipakai oleh Erasmus ya, itu yang Tuhan pelihara. Tuhan pelihara sehingga tidak ada kesalahan. Ya, hasilnya tidak ada. Dan itu ada. Jadi gini, ya. Nah, kalau ada orang kasih tahu kamu ya, Markus pasal 16 ya dari ayat 9 ya sampai ayat 20 ya, itu dia bilang itu tidak ada di bahasa aslinya, kamu ketawain dia aja. Ini berarti orang ini pengetahuannya masih belum sampai. Begitu ya. Kenapa ya? Ada di Tectus Recaptus ya. Tidak ada di critical text. Ya, bukan. Mereka masukkan. Tapi dengan catatan dia bilang tidak ada di Alef dan B. Ya, mereka bikin catatan begitu. Nah, macam-macam ada banyak catatannya. Jadi mereka selalu meragukan ini ada. Nah, jadi pada saat kita studi teks sebenarnya jelas sekali bahwa kalau yang di manuskrip Alef dan B, berarti naskahnya sampai gini. Ya, sampai di ayat 8 tuh, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Stop di situ ya, Pak. Stop di situ. Injil ketakutan. Jadi mereka takut. Tidak ada konklusinya, langsung Pak, berhenti. Jadi Injil Markus berhenti di situ. Betul. Nggak mungkin. Ya, kalau kita terusin baca, ya. Nah, sampai ayat 20 mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, baru endingnya benar. Kalau takut endingnya nggak benar gitu ya. Kelihatan sekali nggak benernya gitu. Betul. Nah, oleh sebab itu ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, lalu wow, ya. Ini Markus pasal 16 ini sudah jadi masalah ini. Ya. Jadi Tuhan omong apa di sini? Ya, kalau kita lihat di ayat 14, katanya Tuhan menampakkan diri kepada 11 orang murid. 11 itu rasul. Betul. Ini nggak ada orang lain, rasul semua. Dan dia marah sama mereka, ya. Dia mencela itu marah. Ya. Ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Hatinya degil. Tuhan Yesus marahi mereka. Dan kemudian ya Tuhan Yesus telah marah kepada mereka karena mereka tidak percaya akan kebangkitannya.
Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi suruh mereka pergi, beritakan Injil. Pergi, nih kata pergi ini penting. Ya. Pergi, beritakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Ya. Akan dihukum. Ya. Jadi pergi beritakan Injil. Yang bertobat dan percaya akan selamat, yang tidak percaya akan dihukum. Nah sebenarnya ayat yang ke-17 ini, kalau sekarang ini zaman sekarang ini tulis buku, ini sudah alinea baru. Oh, ya kan? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Maksudnya adalah murid yang ke-11 tadi ya Pak ya. Betul. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ini bukan percaya yang menerima pemberitaan Injil. Maksudnya mereka yang pergi memberitakan Injil, dia mesti percaya. Tadinya nggak mau percaya mereka. Nah, itu dia, ya toh. Dan mereka akan mengusir setan demi namaku. Ya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, sianida gitu ya, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Jadi Tuhan suruh mereka pergi dan kepergian mereka disertai dengan kuasa. Ya, ini ya. Jadi ini bukan bicara orang yang menerima pemberitaan Injil dan yang percaya itu. Percaya dari pemberitaan. Yang percaya dari pemberitaan sudah ada porsi untuk mereka. Yaitu apa? Selamat gitu. Sudah ada porsi untuk mereka. Sekarang tanda ini akan menyertai. Kata menyertai itu adalah untuk orang yang pergi. Padanannya gitu loh. Betul. Ya nggak? Kan kau pergi ya, biar ini Darmawan menyertai kamu. Ya nah. Jadi menyertai itu untuk orang yang pergi. Gitu. Boni boleh ikut Rio gitu, menyertai Evan pergi. Jadi disertai gitu. Begitu. Nah, ini kan menyertai. Jadi rasul-rasul disuruh pergi memberitakan Injil, tanda ini akan menyertai. Sangat simpel kok untuk difahami. Ya. Sebab apa? Secara logika nggak masuk. Semua orang yang menerima Injil, yang percaya langsung digigit ular berbisa nggak mati. Lalu minum racun sianida nggak mati. Nggak ada lah. Lalu letakkan tangan di orang sakit sembuh. Ya pergi aja ke ruang atau Wisma Atlet itu dekat di sini itu ya dong. Ini kacau sekali ya. Nggak ada macam begitu. Nah, ini jangan salah menafsirkan Alkitab. Salah menafsirkan Alkitab itu bisa fatal loh. Bisa fatal. Ya. Bisa kehilangan nyawa juga bisa Pak. Kehilangan nyawa. Bayangkan ya, saya ditelepon oleh satu mantan ya ibu gembala saya yang sudah agak berumur. Dia kasih tahu saya, lain tahu dia bilang, ada teman kamu yang nama ini istrinya meninggal loh, kamu tahu nggak? Oh, saya bilang kenapa dia meninggal? Wah, katanya suaminya bilang didoakan saja, nggak usah ke dokter. Ngawur dah, abad 21 ya. Itu tahun lalu ya, abad 20. Ya itu kan kacau sekali ya dong. Masa nggak ke dokter gitu. Dia mungkin salah menafsirkan ini. Salah menafsirkan ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Mungkin begini. Oke, ada orang bilang, Pak Suhento Suhento kamu ini begini. Oke, gitu aja gitu ya. Begini, kalau Anda masih tidak jelas di sini, ya. Kalau Anda masih tidak jelas di sini, gitu. Oke, Anda masih tidak jelas di sini. Kita cek di tempat lain, gitu. Boleh. Ya kan, dicek di tempat lain yang apakah ada petunjuk atau tidak, gitu doh. Nah, akhirnya kita dapatkan petunjuk, ya. Di 2 Korintus pasal 12 ayat 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Ya, 12 ayat 12 ya. Boleh saya bacakan? Boleh, bacakan. 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Iya. Nah, ini kelihatannya orang Korintus ini ada yang meragukan ya. Meragukan kerasulan Paulus. Mungkin mereka ngomong-ngomong.
Ini guru kita Paulus ini nyebut-nyebut dirinya rasul, ya enggak? Ini bener nggak nih? Gitu ya. Ya kan, dia kan nggak pernah ikut dalam rombongan Yesus dan sebagainya. Iya, betul. Ya sampailah ke telinga Paulus mungkin Ya. ya. Waduh, Paulusnya sedih. Makanya dia tulis ini. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul. Ya. Jadi membuktikan dia seorang rasul. Yaitu apa? Kuasa-kuasa, ya, mujizat-mujizat dan Tanda-tanda. Nah, itulah sebabnya Timotius tidak bikin mujizat. Hmm. Itulah sebabnya Titus tidak bikin mujizat. Ya. Itulah sebabnya Barnabas yang jalan sama-sama Paulus tidak bikin mujizat. Dan kemudian Silas jalan sama-sama Paulus tidak bikin mujizat. Mengapa? Karena mereka tidak diangkat sebagai Rasul. rasul. Sedangkan Paulus jadi rasul. Jadi, nah dari sini nih menafsirkan Alkitab pun masih begini. Apa yang tidak jelas di tempat yang lain, tempat yang lain menjelaskannya. Nggak perlu keras kepala punya gitu. Ya. Jadi apa yang tidak jelas di Markus pasal yang ke-16 tadi sudah dijelaskan di 2 Korintus pasal 12 ayat 12 bahwa itu untuk para rasul. Ya. Begitu. Selesai. Nah, hari ini orang lalu bilang, "Loh Pak Suhento, kok Tuhan tidak bikin mujizat lagi?" Sekarang masalahnya gini, Tuhan tidak pernah berubah. Nah, banyak orang fitnah saya, Pak Suhento. Suhento Liau ini nggak percaya mujizat. Oh, saya bilang, "You salah. Saya orang paling percaya mujizat." Ya. Bahkan terjadi banyak mujizat di dalam hidup saya. Ya. Tetapi ya, kuasa, dengar ini, beda nih. Kuasa untuk melakukan mujizat, untuk perform mujizat, gitu. Ya. Menurut Alkitab hanya untuk rasul. Ya. Ya. Hanya untuk rasul. Nah, tetapi Tuhan masih bisa sembuhkan kita yang sakit nggak? Oh iya bisa lah. Ya makanya kalau saya sakit saya berdoa, ya. Jemaat sakit kita doakan, ya loh. Ya nggak? Kita doakan Tuhan, tolonglah. Ya Tuhan bisa sembuhkan, ya Tuhan bisa sembuhkan sebenarnya. Tapi Tuhan juga bisa pakai alat-alat, ya loh. Tuhan pimpin ketemu dokter yang benar, ya. Bukan yang malpraktek. Ya loh. Ya, Tuhan ketemukan perawat, ya, alat yang bagus dan lain sebagainya. Tetapi karunia, kuasa untuk melakukan mujizat itu Alkitab terang-terangan kasih tahu itu milik rasul. Begitu. Ya. Jadi yang di 2 Korintus pasal 12 ini memberi ya, kejelasan kalau masih ada kekaburan terhadap yang Markus 16. Ya. Nah, jadi sehingga apa? No more dispute. Ya, betul. Tidak ada lagi pertentangan bahwa karunia melakukan mujizat itu diberikan hanya kepada rasul. Mengapa para rasul dikasih itu? Itu karena mereka diutus. Rasul kan namanya utusan. Betul. Untuk pergi menjadi saksi. Belum ada apa-apa. Paulus sampai di pulau Malta. Malta ya. Ya dong, digigit ular. Ya, dia tangkap ularnya, matikan. Orang-orang di pulau itu lihat, oh ini sebentar lagi mati, ini sebentar lagi mati. Mereka tunggu dia kepar-kepar. Ternyata apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Setelah ditunggu berjam-jam nggak apa-apa. Waduh, dewa ya. Mereka berbalik. Ini dewa. Dan akhirnya apa? Gubernur pulau itu pun undang dia ke rumah. Wah, makan enak gitu. Betul. Ya. Dan katanya apa? Ada siapanya yang sakit? Mertuanya. Mentuanya. Ya, orang gitu tuanya ya. lah Pak ya. Ya, sakit ya disembuhkan. Betul. Dan jadi percaya mereka. Itu dia ya. Jadi luar biasa saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, ini sangat jelas gitu, sangat jelas ya. Jadi gini. Markus 16 dari ayat 9 sampai 20 ada. Ya, itu ada. Ada ya Pak ya. Jadi jangan ngawur gitu. Kalau udah bahasa aslinya tidak ada, jangan ngawur. Itu ada. Ya. Dan yang pemirsa paling perlu tahu adalah ada 2 Alkitab bahasa asli, 2 macam teks. Ya. Dan yang benar adalah yang Textus Recaptus. Ya. Yang merah ini penuh dengan kesalahan. Ya. Nah kalau Anda mau tahu berapa banyak salahnya, ya. D.A. White ya. D.A. White itu dokter D.A. White itu ya. Itu dia menulis satu buku
Ya. Defending ya. Defending King James Bible. King James Bible itu. Ya. Dia melis itu. Betul. Dia ada melis. Ya. Apa saja. Ya dia yang sudah membaca membandingkan dua-dua ini ada lebih dari 5.000. Ya. Begitu. Ya oke. Nah jadi Markus 16 ada. Ya, pasti. Dan kemudian isinya apa? Ya kita sudah jelaskan isinya. Yaitu kuasa melakukan mujizat. Tuhan berikan kepada Rasul untuk menyertai. Ini kata penting ini. Apa? Menyertai mereka. Pergi keluar. Memberitakan Injil. Ya. Orang yang percaya Injil akan diselamatkan. Selamat. Ya. Bukan percaya Injil plus boleh minum racun. Nah, ada begitu punya. Tidak ada. Ya, itu kacau. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati. Ya. Karena kekristenan setelah 2000-an tahun tumbuh begitu banyak kesesatan di dalamnya. Ya. Saya bilang saking lebatnya seperti hutan Kalimantan itu. Kalau kamu masuk bisa sesat di dalamnya. Benar, ya, bisa sesat. Oleh sebab itulah saya hanya ingin supaya pencari kebenaran, pencari kebenaran, berpikir kritis. Ya, betul sekali. Berpikir kritis. Oke. Ya kita sisakan waktu untuk mereka yang mau tanya jawab. Baik. Terima kasih Dr. Liao. Demikian penjelasan dari Dr. Liao sangat menarik sekali ya. Tadi dibahas tentang ada dua jenis teks, yaitu critical text maupun yang kedua adalah textus recaptus. Dan yang benar adalah yang kita terima textus recaptus. Kemudian juga dijelaskan secara spesifik mengenai Markus 16 ayat yang tadi ya, 16, 17, 18 ya Pak ya. Baik, apabila Anda mempunyai pertanyaan, silakan langsung ketikkan saja di kolom komentar, atau Anda dapat langsung menghubungi kami di WA Call 0811 9222 313. Baik, kami akan kembali dengan sesi tanya jawab nanti ya, Dokter ya. Namun setelah pariwara berikut ini, jangan kemana-mana.